Hai para pemuja opa-opa gantenang seksoy, sudahkah investasiin duitmu sebanyak-banyaknya di Bank Emok? Karena kali ini Istana Cerita mau melanjutkan story kisah perjalanan atau petualangan Dojun yang merasuki masa lalu. Berusaha segala cara untuk investasi dan mengambil peluang untuk memperbaiki masa depan, yang pada intinya sih cerita ini mengisahkan bagaimana ia terlibat dalam intrik perebutan tahta penerus kekuasaan Sun Yang. Oke lah, langsung aja ke ceritanya. Daripada kalian gak sabaran dan malah amuk-amukan ke emak pengen ke Korea untuk ketemu Taehyung BTS, Istana Cerita langsung aja bahas alur ceritanya. Karena kelihayan ia bisa mengetahui masa depan, beberapa tahun kemudian, tanah bundang yang sempat Dojun minta dari si kakek, ternyata tanah itu pemerintah gunakan untuk pembangunan proyek pembuatan ibu kota di masa depan. Tentunya hal tersebut membuat Dojun ketiban rejeki nomplok dan kaya raya di usia muda. Kejadian ini membuat kakeknya merasa takjub. Bagaimana tidak, ia berpikir, kok si Dojun bisa punya kemampuan seperti Mama Lauren ya? Tapi di sisi lain, si kakek juga bimbang. Apakah ini hanya kebetulan atau keberuntungan, ya atau memang ia punya kemampuan penilaian dan visi misi masa depan yang tajam? Ah, sakarep aing we, mendingan lihat dulu aja, kita amati dia, ujar si kakek. Setelah bacot ngalor ngidul, kakek mengajak Dojun ke suatu tempat. Tak hanya menerima tanah ratusan ribu hektar, ia juga ketiban rejeki nomplok. Dengan pemberian hadiah tambahan, yaitu berupa uang dari kakeknya sebanyak 24 juta dolar. Karena ia merasa kaget, Dojun pun hanya bisa planga-plongo. Menurut kakeknya, uang tersebut merupakan penghasilan atas investasinya dari tanah yang ia miliki di Bundang. Dan drama pun baru saja dimulai. Adegan diawali dengan staf pribadi yang melaporkan kepada si kakek. Ia menerima kabar dari Bang Jago bahwa Dojun telah menukarkan uang yang ia dapatkan dari hasil dedemit. Invest tanah maksud saya. Ia diketahui telah menukarkannya ke sejumlah mata uang dolar. Di ruang kantor, kedua putra dan putri pimpinan, biar gampang ya nyebutinnya, aku bakalan sebut yang punya ponidora dengan nama Julaiha atau Eha. Dan yang selalu punya muka orongos, aku sebut sebagai Asep. Dan si bapak kacamata, aku panggil aja dengan si Badruy. Si Eha di sini mencurigai tindakan ayahnya yang mungkin saja sedang menguji Dojun untuk menilai kelayakan dalam rencana pemilihan penerus grup Sun Yang. Perkataan si Eha ini membuat si Asep dan si Badruy terlihat tampak khawatir. Kan berlanjut, terlihat si Kupluk yang berpenampilan sok ngartis dengan pakaian hits pada zamannya. Ia terlihat menikmati lagu sambil goyang paragoy. Bagaikan buah cangkudu dan mangga, terlihat penampilan adiknya yaitu Dojun tampak keren seperti anak Jaksel zaman now. Dan ia mirip seperti artis Korea Song Joong Ki. Kembali lagi ke Dojun, ia dan ayahnya sedang mengobrol serius tentang pembicaraan pemberian dana untuk mengimpor film masa depan yang akan perusahaan ayahnya investasikan. Dojun mengajukan diri untuk menjadi penasihat pribadi investasi ayahnya. Kembali ke masa lalu, karena Dojun mempunyai kemampuan cenayang, ia menyarankan ayahnya untuk berinvestasi pada film yang berjudul Home Alone. Kita tahu ya bahwa film ini menjadi film favorit, yang entah berapa kali tayang di TV Konoha juga. Bahkan dari zaman ingusan sampai zaman beger masih aja tayang tuh film. 또 모르죠. Karena mengetahui masa depan, Dojun bisa membantu ayahnya memiliki kantor mewah dan membuat perusahaannya menjadi maju.
Berkat kemampuannya, ia juga dipercaya oleh ayahnya untuk pergi ke Amerika dan menghadiri pasar film di sana untuk memilih film mana yang akan ayahnya invest atau impor untuk tayang di Korea. 야, 도준아. Dojun terlihat penasaran. Dari kejauhan, banyak sekumpulan orang yang tampak bergerombol seperti lalat. Ada apa nih? Lagi bagi bansos ya? Ikut dong. Oh, ternyata sekumpulan orang yang bergerombol tersebut sedang melihat berita artis yang akan pensiun saja. Kirain mau bagi bansos nih, saya udah ketar-ketir mau baris, ujarnya. Di tengah gerombolan terdengar seorang gadis sedang termehek-mehek karena idolanya mau pensiun. Dojun kemudian teringat bahwa wanita yang termehek-mehek tersebut merupakan Min Yong yang ia temui sebagai jaksa di masa depan. 신기해서. Scan beralih di mana Rojak sebagai seorang jaksa sekaligus menantu pimpinan menemui mertuanya dan melaporkan supaya segera membeli perusahaan Handustel yang sebentar lagi sekarat. Tentunya Sun Yang akan mendapatkan keuntungan besar jika ia bisa mengakuisisi perusahaan ini. Ternyata ada maksud lain si Rojak ini menemui mertuanya. Ia ingin Charmuk untuk mendapatkan dukungan dalam pemilihan calon wali kota Seoul yang akan datang. Karena pimpinan ini hanya ingin para anak menantu dan cucunya ini bergelut di dunia bisnis, tentu pimpinan Yang Chul marah dan tidak mengizinkan si Rojak ini untuk bersaing dalam pemilihan tersebut. Singkat cerita, Dojun, kakak dan ayahnya telah sampai di Amerika. Ketika melihat-lihat pameran, ia tidak sengaja membuat adegan sinetron dengan pria bertopi merah. Kita panggil saja ia Rudy. Karena Dojun tak sengaja menjatuhkan donatnya, ia berniat untuk menggantikan donat tersebut. Tapi Dojun heran, kenapa ia malah melantur untuk mengganti donatnya sebesar 10 juta dolar. Sempat terjadi adu bacot antara mereka. Rudy hanya menuturkan bahwa donat tersebut sangat mempengaruhi ia dalam mengambil keputusan investasi impor film. Bodo amat lah ya, kita ke scan selanjutnya aja. Setelah melihat baliho yang segede gaban, ia tahu duit ayahnya harus diinvestasikan ke film mana. Sempat terjadi adu persepsi antara Dojun dan kakaknya. Dalam keputusan pemilihan investasi untuk import film, hal itu juga ternyata yang dialami oleh Rudy dan asisten glowingnya. $10 million into the Titanic? Do you know her? I don't know her. Setelah mengetahui bahwa Rudy ini merupakan pemilik power share, ia tampak tertarik untuk mengetahui backgroundnya lebih dalam. Ingin membuat kerjasama bisnis dengannya, Dojun berusaha keras untuk PDKT dengan Rudy, agar bisa membuat sebuah kesepakatan yang menguntungkan. Ternyata Dojun mengetahui di balik sikap Rudy yang santuy sambil memakan pizza. Ia sedang menganalisis pertandingan catur untuk menilai kelayakan investasi. Kira-kira dari dua perusahaan tersebut, mana saham yang akan menggeruk profit sebanyak-banyaknya? Awalnya ia tampak menghindari Dojun, tetapi setelah ia berhasil menang untuk taruhan menebak pemenang juara catur antara Diplu dan Kasparov, sikapnya ini berubah dan ia tampak penasaran dengan kemampuan insting tepat sasaran si Dojun yang terlihat ahli. Dan akhirnya mereka pun terlihat sedikit akrab. Di ruang rapat, terlihat pimpinan dan jajaran para eksekutif sedang mendiskusikan terkait pengakuisisian Handustil dan potensi perusahaan tersebut ke depannya. Tetapi tampaknya rencana untuk mengakuisisi Handustil itu tidak mudah. Asisten pimpinan yang bernama Badru menyampaikan bahwa ada perusahaan kompetitor De Jong yang tertarik untuk mengakuisisi Handustil.
Sebagai wakil pimpinan, Asep diberi deklar untuk bisa membeli Handusteel dengan maksimal budget sebesar 300 juta won. Hal ini tampaknya membuat Asep tidak percaya diri. Ia yakin bahwa Daeyang akan membeli perusahaan tersebut dengan harga yang tentunya lebih tinggi. Ia digertak oleh pimpinan. Jika tidak memberikan solusi dan segera membeli Handusteel, maka ia harus mundur dari jabatan wakil pimpinan. Dengan muka yang watados dan hanya celingak-celinguk, ia terlihat tak bisa berkata apa-apa. Di ruang tengah, tampak Asep dan Badrui mengobrol santuy ngalor ngidul. Ia mengkompor-kompori Asep terkait sikap Dojun yang terlihat seperti menjilat pimpinan yang menurutnya itu merupakan usaha Dojun agar ia mendapatkan kuasa untuk menjadi penerus Sonyang Group selanjutnya. Awalnya, tampak Asep ini tidak menghiraukan gelagat si Dojun. Tapi mendengar perkataan kompor dari Eha dan Badrui, ia merasa yakin ada udang di balik cangcut setelah melihat gelagat Dojun, serta perhatian dan ujian yang diberikan kakek kepada Dojun. Dojun sedang bersiap-siap untuk ke kampusnya. Terlihat mobil gratis yang sedang terpampang di depan rumah untuk menjemput Dojun ke kampus. Pikirnya, lumayan nih bisa ngurangin ongkos ojol, mending uangnya dipakai untuk open micet. Canda open micet. Dan akhirnya setelah termenung 3 kali puasa 3 kali lebaran, Dojun pun diantarkan oleh mobil dan supir barunya bernama Arif. Ia pun sampai di kampus. Ketika menuju ke kelas, ia terlihat dihadang oleh sebuah mobil merah. Terlihat 2 orang cowok dan cewek lagi SKSD ke Dojun. Mereka memperkenalkan diri sebagai sebuah klub bergengsi di SNU. Tiba-tiba, Dojun langsung teringat memorinya di masa depan. Ia mengetahui bahwa klub bergengsi itu merupakan pusat koneksi jin dan tempat perkumpulan sosial rahasia antara para anak keluarga konglomerat. BTW, ini wajahnya ya. Kalian pasti ingat ya di episode 1, ia merupakan anak kandungnya Asep bernama Jin, di mana ia juga menjadi wakil pimpinan. Mereka mengundang Dojun untuk bergabung dalam penyambutan pesta makan bersama satu angkatan. Dojun diingatkan ia harus menghadiri pesta itu dengan membawa seorang pasangan. Dari kejauhan, ia tahu bahwa siapa yang dijadikan target untuk bersamanya ke pesta tersebut. Bagaikan penguntil, Dojun pun akhirnya ketahuan oleh Minyong. Tanpa banyak bacot, ia pun PDKT dan mengajak Minyong untuk makan malam bersama. Singkat cerita, malam pun tiba. Minyong tampak terlihat sedang bercermin. Ngaca dulu biar kelihatan Kiowo sama si Aa Dojun. Sialnya, sisi gelap imutnya terlihat oleh Dojun dan Minyong di sini tampak terlihat salah tingkah. Setelah sesampainya di bar, Minhyong ini tampak kecewa karena ulah Dojun yang mengundangnya ke pesta hanya untuk memenuhi syarat bergabung dengan klub bergengsi yang sebenarnya ia tidak suka. Ternyata rupanya Dojun ini sudah mengetahui bahwa ia sedang diintil oleh bawahan kakeknya. Terlihat Minyong yang masih kecewa di PHP-in si Dojun. Yang ia kira bakal makan malam romantis seperti di adegan drama Korea. Dan seperti biasa, karena terjadi kesalahpahaman, adu bacot pun tak terelakkan. Setelah Handusteel ini benar-benar dinyatakan bangkrut karena gagal bayar hutang sebesar 4,3 miliar won, tampak terlihat Asep sedang bersiap untuk melakukan rapat dengan para kreditur untuk membicarakan hal itu. Tapi sialnya, dengan dana akuisisi 300 juta won, sepertinya Sunyang ini akan kalah karena ia harus bersaing dengan investor asing yang menawarkan akuisisi sebesar 500 juta won. Sisi lain, terlihat pria misterius sedang dikerubungi oleh wartawan.
Ternyata ia merupakan pemilik perusahaan power share yang akan mengambil alih perusahaan Handu Steel. 회사 파워쉐어즈. 동아시아즈. Di malam harinya, pemilik power share terlihat akan menemui seseorang. Setelah ditilik-tilik, ternyata ia adalah Dojun. Rudy bertanya, sebenarnya apa rencana yang sedang kamu lakukan? Ia mengatakan ingin menghalangi Handu Steel jatuh ke tangan si Asep. Rudy lalu bertanya lagi, apa kamu ingin menjadi pemilik Sunyang? Dan episode 2 pun selesai. Kira-kira kolusi apa yang sedang dijalankan oleh mereka? Kita lihat saja ya nanti di episode 3. Bagaimana? Cerita episode 3 ini semakin menarik bukan? Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya ya supaya nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari Istana Cerita. See you! Bye!